rawuh di Prasasti Jonggrang. Di sini saya mau menjelaskan Prasasti Jonggrang sendiri adalah salah satu peninggalan dari Sri Maharaja Rakaihinno Empu Sendok di tahun 851 Saka atau di 929 Masehi. Prasasti ini dibuat dalam tujuan apa? Prasasti ini dibuat kalau kita lihat dari isinya, ya. Jadi kalau dari isinya itu prasasti ini menjelaskan kalau di daerah suci ini adalah daerah Sima, daerah perdikan atau daerah yang diistimewakan oleh Baginda Raja Empu Sendok dan Permaisuri. Di sini ada 3 isi. Yang pertama itu adalah di daerah sini adalah daerah yang diistimewakan atau disucikan oleh Baginda Sri Empu Sendok. Kemudian untuk merawat pengairan di bawah penanggungan, Gunung Penanggungan. Dan yang ketiga untuk jalan menuju ke Pawitra atau tempatnya para Brahmana. Seperti itu. Alasannya apa pemberian Sima terhadap daerah ini? Kalau untuk alasan dan pemberian itu hak kuasa dan kebijakan dari Empu Sendok, ya. Kalau di isinya ini memang belum dijelaskan, tapi di sini ini untuk disebutkan daerah yang diistimewakan, pasti di masa itu ada sesuatu yang patut untuk diistimewakan, seperti itu. Selain batu prasastinya sendiri, ada benda bersejarah apa lagi yang ada di sekitarnya yang pernah ditemukan? Kalau untuk prasastinya itu masih alhamdulillah masih berdiri tegak. Yang kedua, waktu itu ada arca semacam dwapala atau apa nih yang memanjang, terus ada batu-batu andesit, kotak-kotak besar memanjang persegi, itu ada beberapa yang masih sampai sekarang. Apakah prasasti ini juga ada kaitannya dengan situs Gapura dan situs Belang? Kalau yang selama ini kami pelajari, kami juga kan ada yang patut untuk memberikan penelitian, ya. Kalau seumpamanya Candi Gapura dan Candi Lanang dan Candi Belahan itu salah satu peninggalan dari era Erlangga. Erlangga sendiri itu termasuk anak turun dari Empu Sendok. Jadi yang paling tua di sini itu untuk kawasan area penanggungan Empu Sendok. Sedangkan yang ada di sekitar dari Gunung Penanggungan itu banyak yang ditemukan di era Erlangga dan era Majapahit. Seperti itu. Nah, di sini Bu, saya lihat ada makam. Apa hubungannya? Ada hubungannya Bu dengan prasasti ini, Bu? Makam ini sebenarnya bukan makam, ini hanya petilasan. Yang Petilasan ini siapa? petilasannya Mbah Brojotanu. Salah satu itu yang sesepuh di sini. Masih dari orang mempercayai yang babat bisa di sini. Bunden. Ya, itu namanya Mbah Brojotanu. Seperti itu. Kenapa kita buatkan di sini? Jadi kalau boleh saya bercerita di sini, di tahun 1965 itu banyak pembumi hangusan situs-situs di daerah kawasan Pasuruan sini. Daerah sini sebenarnya itu banyak peninggalan-peninggalan situs-situs sebenarnya. Namun di tahun 1965 waktu itu banyak yang dirusak. Dan alhamdulillahnya ini masih bisa diselamatkan, khususnya dari keluarga kami, keturunan kami, umumnya dari masyarakat Suci dan Mulusari. Jadi masih sampai sekarang bisa berdiri tegak. Apakah prasasti ini masih berada di tempat aslinya, Bu? Masih. Sampai sekarang masih, soalnya dari turun-temurun dan masyarakat sini juga sama-sama kita bergotong royong, tidak boleh merubah-rubah. Jadi tempatnya memang tetap di sini, dan alhamdulillah memang ini tanah masih
dari keluarga kami, tapi di sini kami bersama-sama masyarakat Sukci khususnya dan masyarakat Desa Bulusari bersama-sama melindungi situs ini dan sama-sama kita merawat dan memelihara situs ini. Gitu. Nama saya dengan Ibu Ana Wiji Astuti dari keturunan Pak Jung. Pak Jung, Pak Jung itu leluhur kami yang di situ Nun Sewu di makam sebelah sana itu adalah makam leluhur kami. Jadi masih ada kaitannya dengan Empu Sendok? Kalau saya mau bicara untuk kami dan keluarga ada terah dengan Empu Sendok, saya tidak berani. Kenapa? Karena waktu itu memang ada buku yang bilang di situ ada penulisan aksara secara Jawa tapi hilang, diminta oleh saudara yang di luar, kalau bisa disebut saudara jauh, nggih. Tapi selama ini, selama turun temurun dari keluarga kami, memang disuruh untuk memelihara tanah Cunggrang ini dan tidak boleh memperjualbelikan serta tidak boleh dirubah-rubah. Permintaan para leluhur seperti itu. Sampai sekarang tetap masih di naungan keluarga. Tapi untuk pemakaian, untuk monggo kita bersama-sama keluarga tidak pernah untuk melarang kalau ada kegiatan seperti itu. Berarti dari nama Cunggrang itu nama asli yang tertera dari prasasti ini, Bu, ya? Iya. Di situ tertulis tahun dan nama prasasti serta isi-isinya sudah ada. Bu, tulisan yang ada di batu tulis itu huruf Jawa Palawa atau huruf Jawa kuno? Jawa kuno. Jawa kuno. Iya. Bisa diterangkan? Yang pertama tadi ya, saya terangkan. Jadi di prasasti tersebut ada 3 poin. Yang pertama itu untuk masalah penanggalan dan tahun, siapa pembuatnya ada. Yang poin kedua isinya itu tentang apa-apa. Pertama, masyarakat di sini diberi hak istimewa oleh Baginda Sri Maharaja Rakai Hinu Empu Sendok, di sini dibebaskan pajak. Yang kedua, untuk memelihara di sini itu tempat ada yang disucikan, tapi itu masih belum ditemukan apakah memang ada di sini atau di tempat yang lain. Tapi kalau selama ini dari silsilah keluarga dari yang memang ada di sini, tapi untuk candinya belum ada. Yang tertinggal cuman batu-batu persegi panjang yang seperti itu saja. Kemudian isi yang selanjutnya itu masyarakat Bawang daerah sini itu seyogyanya untuk merawat pengairan yang ada di bawah Gunung Penanggungan. Kemudian juga merawat menuju arah ke para Brahmana bertapa, yaitu di Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Seperti itu. Itu isinya dari prasasti Cunggrang. Jadi itu pun 1092 tahun yang lalu, ya. Jadi masih tertera seperti itu, masih bisa kita pelajari. Dan mungkin untuk teman-teman rekan-rekan yang lain, kalau seumpamanya kita sama-sama belajar mengubah, mungkin ada sejarah-sejarah yang masih belum terkuak gitu. Bu, sebelahnya satu lagi, Bu. Ini kan untuk tinggi dan lebarnya ini berapa, Bu? Soalnya saya tidak menjumpai keterangan dari tinggi dan lebarnya sebuah prasasti ini, Bu. Kalau ketinggiannya itu ini tidak bisa saya pakemkan ya Pak ya, soalnya itu kan harus ada teks yang pasti dari arkeolog. Kalau dari keluarga sendiri ada kisaran, tapi tidak dibagukan, ya. Di kisarannya itu sekitaran 100
20 ketinggiannya, untuk lebarnya itu kurang lebih 1 meter. Di bawahnya ini memang ada tertancap di bawah. Sebelahnya lagi kan ada, Bu, seperti bulat itu. Itu jenis batu apa, Bu? Kalau itu orang sini itu bilangnya batu gilang. Jadi batu gilang itu sebenarnya itu dulu bukan di sini. Sebenarnya dulu ada di pertigaan jalan tadi. Berarti kayak cagak listrik ya kalau begini. Kalau dulu orang bilang itu sebagai pembatas. Berarti tanah batas. Batas wilayah tuh Kurang paham saya ya. Jadi kalau orang itu ada batas kidule Gilang ambek lore Gilang. Lingga, Bu, sebagai kayak lingga jenisnya. Seperti itu ya. Enggak, ini bentuknya. Ini bentukan zaman era Empu Sendok. Macam lempengan tembaga atau kuningan. Jadi ini semuanya itu di copy paste kalau orang sekarang ya. Di copy paste, jadi diamankan sekarang ini di daerah Malang. Berarti isinya ini masih ada ya? Masih. Apa Bu di antaranya? Apa sama kita? Yang saya penjabarkan itu tadi, itu isinya semuanya Pak. Iya. Tapi kalau untuk bahasanya saya yang kurang memahami, soalnya kan Jawa kuno nih. Takut salah, tapi untuk isi-isinya kurang lebihnya seperti itu. Berapa persen ini? Boleh sampai 7? Kalau yang di sebelah sini, ini sudah aus. Ya, ini kebanyakan aus. Kenapa? Waktu itu masyarakat sini itu banyak yang memandikan pakai air kembang. Kalau mereka ada hajatan apa atau sebagai rasa apa, kan itu ada ritual untuk memandikan pakai air kembang di sini. Tapi kalau yang Nun Sewu yang di sebelah utara, kita masih bisa menikmati keelokan pahatan aksara dari para leluhur kita yang sampai sekarang berumur 1092 tahun. Seperti itu. Hurufnya kayak bulat-bulat gitu ya, Bu? Ya, memang ini bahasa kuno, Jawa kuno, Pak. Jawa kuno. Bukan ada yang orang bilang dalam bahasa Sanskerta, ya.